Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairil huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam Ahad tanggal 6 bulan Muharram 1443 Hijriah, bertepatan tanggal 14 Agustus 2021. Alhamdulillah kita sehatul afiat dan kita selalu berdoa mudah-mudahan kita selalu sehatul afiat. Allah sembuhkan saudara-saudara kita yang sedang sakit, Allah angkat penyakitnya, Allah jadikan kehidupan kita semuanya dalam keadaan sehatul afiat. Dengan kesehatan itu mudah-mudahan Allah tambahkan perasaan takut dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimakumullah, pada kajian malam ini ulun ingin sampaikan sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berhubungan tentang 4 ibadah utama sebenarnya yang dianggap ringan ibadah itu. Ibadah utama tapi dianggap ringan karena menyangkut tentang kemanusiaan, menyangkut tentang hubungan manusia dengan manusia selain daripada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Justru ibadah ini dilakukan oleh sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Hadis itu berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Nabi berkata kepada sahabatnya, apa yang Nabi sampaikan, man asbah minkumul yawma sha'iman. Siapa yang hari ini berpuasa? Tentu kalau Ramadan puasanya Nabi tidak bertanya, karena sahabat tidak ada yang tidak berpuasa Ramadan. Maka para ulama hadis menyebutkan puasa yang Nabi tanyakan berhubungan dengan puasa-puasa sunnah. Dengan puasa sunnah. Man asbaha minkumul yawma sha'iman, siapa yang berpuasa hari ini? Faqala Abu Bakar radhiyallahu an, maka Abu Bakar berkata, ana ya Rasulullah, saya yang puasa hari ini. Kemudian Nabi bertanya lagi, man tabi'a minkumul yawmal janazah, siapa hari ini yang mengikuti janazah ke kubur, ikut mengantarkan janazah? Maka Abu Bakar radhiyallahu an berkata lagi, ana ya Rasulullah, saya hari ini mengantarkan jenazah ke kubur. Bapak Ibu, hadis ini disampaikan di Madinah. Nabi di tengah para sahabat. Masjid Nabawi adalah tempat Nabi menyampaikan fatwa-fatwa dan hadis-hadis kepada para sahabat. Artinya jarak Nabawi dengan makbarah apa yang di Madinah itu, Baqi, ya, dengan makbarah Baqi tidak jauh, jaraknya sekitar 500 meter
antara Masjid Nabawi dengan Baqi. Nabi bertanya, siapa yang sudah antarkan jenazah ke kubur? Saya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman tabi'an minkumul yawma faman ut'ima minkumul yawma miskinan. Siapa hari ini yang sudah berbagi dengan orang-orang miskin? Siapa yang sudah memberi orang-orang miskin hari ini? Pertanyaan yang ketiga dengan tiga ibadah yang Nabi tanyakan. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, saya sudah berbagi wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi bertanya lagi, paman ada minkumul yawma maridan. Siapa hari ini yang sudah menengok orang sakit? Abu Bakar berkata lagi, ana ya Rasulullah. Jemaah sekalian rahimakumullah, sungguh luar biasa nyamannya sahabat yang hidup bersama Rasulullah SAW. Nabi bisa pantau setiap hari, Nabi bisa cek setiap hari keadaan, akidah dan ibadah sahabatnya. Terbukti seperti hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim ini. Nabi bertanya, siapa yang melaksanakan ini? Dan Abu Bakar menjawab. Setelah 4 pertanyaan Nabi kepada sahabat, dan empat pertanyaan itu dijawab oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, keempat-empatnya bahwa dia telah melakukan itu pada hari itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, majtama'na fi imri'in illa dakhalal jannah. Siapa yang mengumpulkan amal-amal ini pada hari ini, maka Allah memasukkan dia ke surga. Allah masukkan ke surga siapa yang mengumpulkan 4 amal ini dalam satu hari. Bapak-bapak rahimakumullah, hari ini tidak sulit juga untuk mempraktekkan ini. Kenapa? Yang meninggal hari-hari pindah adat harus. Kalau puasa, insya Allah kita bisa melaksanakan Senin Kamis 3 hari dalam sebulan. Apalagi puasa di bulan Muharram, ada puasa khusus yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, yaitu puasa pada hari Asyura. Oleh sahabat ditambahkan Tasu'a dan Asyura. Apakah Tasu'a itu sahabat yang membuatnya? Tidak. Nabi merencanakan puasa itu untuk melaksanakan puasa Tasu'a dan Asyura. Ulama berbeda pendapat tentang Tasu'a, tapi Asyura ulama sepakat pendapat bahwa ini sunnatan muakkadah. Adapun Tasu'a ulama berbeda, ada yang mengatakan juga sunnah muakkad dan ada yang mengatakan ghairu muakkad, tapi juga disunnahkan. Nabi memang tidak mengerjakan puasa Tasu'a itu karena belum sampai tahun depan Nabi sudah wafat. Tapi rencana Nabi untuk melaksanakan itu dijadikan oleh sahabat Nabi sebagai satu bentuk sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian rahimakumullah, insyaallah kita akan berbicara tentang 4 ibadah yang mulia ini. 1 ibadah itu berhubungan dengan Allah, saum. 3 ibadah berhubungan dengan Allah dan berhubungan dengan manusia. Berhubungan dengan manusia dan berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengantar jenazah ini adalah satu kemanusiaan yang luar biasa. Tapi ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Berbagi kepada sesama adalah satu kemanusiaan. Tapi ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan membesuk orang yang sakit ini adalah salah satu ibadah yang hubungannya dengan manusia. Tapi ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, Abdullah bin Amr bin As, sahabat Nabi yang masuk Islam lebih dulu daripada bapaknya. Amr bin As, sahabat Nabi yang dicintai oleh Nabi. Abdullah bin Amr adalah sahabat Nabi yang Nabi juga cintai. Masuk Islamnya Abdullah lebih dulu daripada ayahnya Amr bin As. Lebih dulu daripada ayahnya. 2 sahabat itu yang masuk Islamnya lebih dulu daripada ayahnya. Pertama Abdullah bin Amr bin As, dan kedua Abdullah bin Umar bin Khattab.
Abdullah bin Umar bin Khattab lebih dulu masuk Islam daripada Umar bin Khattab. Tapi mereka semuanya menjadi sahabat-sahabat mulia, sahabat-sahabat Nabi yang cerdas, yang membawa tuntunan dan bimbingan yang disampaikan sampai kepada kita hari ini. Bahkan Abdullah bin Amr bin As, pada satu hari dia menyaksikan ayahnya akan wafat. Amr bin As dalam keadaan sakit, dan sakit itu sudah mendekati dengan sakaratul maut. Maka faqala li abih, berkata kepada bapaknya yang sedang sakit. Apa kata Abdullah bin Amr? Ya abatis siplil maut, wahai bapak, aku ceritakan tentang kematian itu. Berceritalah kepada aku, wahai bapak aku, tentang bagaimana orang yang hendak mati. Persis kan? Yang ditanya persis orang yang hendak mati. Maka Abdullah bin Amr berkata, fa innaka asdaqa wa ausifil maut. Engkau adalah orang yang paling jujur dan paling tepat untuk mensifatkan kematian itu. Ayah, ceritakan kepadaku orang hendak mati. Ini ayah sudah ngap-ngap hendak mati. Dan engkau sangat tepat menceritakan kematian itu seperti apa. Karena dia bertanya kepada orang yang sudah hendak mati. Qala, maka dengan terbata-bata Amr bin As berkata, ya bunayya wallahi, wahai anakku, demi Allah, kata Amr bin As, kana ya bunayya wallah, kana jibalud dunya ala sadri. Orang hendak mati itu seperti gunung yang ada di dunia ini diletakkan di atas dada. Gunung diletakkan di atas dada, terhimpit. Kemudian wa ka'anni atanaffasu min saqabil ibrah, dan seolah-olah, wahai anakku, aku bernapas pada lubang jarum. Sulit mencari pernapasan. Kalau sudah kondisi seperti ini, apapun yang kita berikan bantuan kadang-kadang tidak mempan. Karena apa? Ajal telah mendekatinya. Jemaah rahimakumullah, Abdullah bin Amr bin As berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada siapa? Kepada Abdullah. Apa kata Nabi? Alam akhbaru annaka tasumun nahar wa taqumul lail. Wahai Abdullah, aku telah mendengar berita bahwa kamu puasa setiap hari dan kamu sholat malam semalaman suntuk setiap malam. Betulkah berita itu? Dipanggil Abdullah bin Amr yang melaksanakan puasa setiap hari, yang melaksanakan sholat malam semalaman suntuk setiap malam. Bala ya Rasulullah, kata Abdullah, betul saya lakukan itu. Fala taf'al, kata Nabi, jangan lagi kamu lakukan. Jamaah rahimakumullah, begitu tingginya nilai berpuasa. Dari ranking 4 ibadah yang dikemukakan Nabi sebagai ibadah yang menyebabkan Abu Bakar Siddiq dimasukkan ke surga. Tapi Islam tidak juga memerintahkan kepada kita untuk berpuasa setiap hari. Pada saat Nabi mendengar berita bahwa Abdullah bin Amr bin As berpuasa setiap hari dan sholat malam semalaman suntuk setiap malam, maka dipanggil oleh Nabi, ditanya oleh Nabi, betulkah kamu lakukan itu? Abdullah bin Amr bin As berkata, betul wahai Rasul, saya lakukan itu. Fala taf'al, kata Nabi, jangan lagi kamu melakukan seperti itu. Sum wa aftir, kamu berpuasa dan kamu berbuka. Artinya boleh kamu berpuasa pada satu hari dan berbuka pada satu hari. Berpuasa pada satu hari, berbuka pada satu hari. Waqum wanam, dan kamu bangun malam hari dan tidur malam hari. Dalam satu malam sisakan waktu untuk tidur. Bukan berarti dalam satu malam itu semalaman suntuk, sholat malam dan setiap malam. Fa inna li jasadika alaika haqqa wa inna li ainika alaika haqqa. Sesungguhnya jasadmu itu ada hak yang kamu tunaikan. Sesungguhnya matamu itu ada hak yang harus kamu tunaikan.
ada hak jasadmu, ada hak matamu. Wa inna li zaujika 'alaika haqqa, istrimu ada hak kepadamu. Artinya ibadah yang dipraktekkan oleh Abdullah bin Amr bin As menurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tidak menyisakan hak jasadnya, tidak menyisakan hak matanya, tidak menyisakan hak keluarganya. Wa fi riwayatin, dalam pada riwayat yang lain, fakultu, maka Abdullah berkata, anni utiku afdal min dzalik, ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya mampu lebih banyak daripada itu, lebih banyak daripada puasa yang ditawarkan oleh Nabi, sehari berpuasa dan sehari berbuka, salat malam semalaman suntuk, manakala Nabi menawarkan tidurlah dan salatlah, qumil laila illa qalila nisfah awinkus minhu qalila. Jadi ada hak-hak yang lain pada malam itu. Maka Abdullah bin Amr berkata, saya mampu lebih banyak daripada itu, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La afdal min dzalik, kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Wahai Abdullah bin Amr, tidak ada yang lebih besar pahalanya daripada apa yang Nabi katakan. Berpuasa 1 hari, berbuka 1 hari. Beruntunglah orang yang diberikan hidayah oleh Allah sehingga dapat melaksanakan puasa itu. Beruntunglah orang yang diberikan kesehatan sehingga dapat rutin melaksanakan puasa-puasa an-nafilah yang disunahkan, seperti 2 hari dalam seminggu, 3 hari dalam sebulan, atau puasa 1 hari dan berbuka 1 hari. Jamaah rahimakumullah, tidak semua, manakala puasa itu memiliki nilai yang sangat tinggi, tadi tidak semua hari harus berpuasa. Ada 1 hari yang harus berpuasa dan ada 1 hari yang berbuka. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu minan nari 70 kharifan. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Ada lagi nilai sebuah puasa yang luar biasa tingginya. Siapa yang berpuasa 1 hari di jalan Allah Subhanahu wa taala, pada saat dia berjuang membela agama dan dia berpuasa, maka Allah jauhkan dirinya dengan neraka selama 70 tahun. 70 tahun ini 70 tahun hitungan akhirat. Dijauhkan daripada dahsyatnya api neraka. Jika dalam jihad fisabilillah dan dia berpuasa. Maka bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, pada saat puasa perdana tahun kedua Hijriah diwajibkan kepada Nabi dan para sahabatnya untuk berpuasa. Bismillah. Justru pada tahun itu terjadi perang Badar. Perang Badar terjadi pada tanggal 2 Ramadan tahun kedua Hijriah. Sahabat baru puasa 2 hari, menang pada perang Badar itu. Allah katakan, walaqad nasarakumullahu bi Badri wa antum adillah. Allah menolong prajurit-prajurit Badar sekalipun kalian pada saat itu dalam keadaan lemah. Kata para ulama, lemahnya yang diukur oleh Al-Qur'anul Karim menurut beberapa ulama tafsir karena tidak sebanding prajuritnya. 313 berhadapan dengan 1000 prajurit, dan mereka saat itu semuanya berpuasa. Para sahabat berpuasa kedua hari perang Uhud, perang Badar itu terjadi. Dia dalam keadaan lemah. Tapi jangan pernah melihat orang puasa itu lemah. Di balik itu ada kekuatan yang sangat besar, semangat yang sangat tinggi. Dalam kelemahan-kelemahan itu dia bangkit iman dan semangatnya dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga 70 kafir jatuh pada perang Badar, sementara orang Islam hanya belasan orang yang gugur. 300 berhadapan dengan 1000 prajurit. Semangat mereka bangkit pada saat mereka sedang berpuasa.
Di dalam sejarah kehidupan mencatat ada beberapa ibadah yang terjadi pada bulan puasa. Perang Badar terjadi pada bulan puasa. Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah pada tahun ke-8 Hijriah tanggal 10 Ramadan. Iring-iringan prajurit bersama Nabi Muhammad SAW dari Madinah sampai ke Makkah, persis menginjak kota Makkah tanggal 10 Ramadan. Mereka semua sedang berpuasa. Orang-orang kafir lari ke gunung-gunung, ke pantai-pantai. Dikira penguasa muslim itu tidak akan memberikan yang hak yang benar kepada orang-orang yang tidak beragama Islam. Tapi tidak, Islam datang dengan kedamaian. Jika Nabi memerintahkan untuk membunuh mereka yang memusuhi, waktu itu mereka mampu menguasai itu. Tapi itu tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Pembebasan kota Makkah terjadi pada tanggal 10 Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Justru terjadi pada saat manusia dalam keadaan berpuasa dan semangatnya bangkit. Artinya inilah kebesaran ibadah puasa. Kebesaran ibadah puasa. Yang di dalam puasa yang dianggap lemah itu ada semangat yang sangat tinggi. Dan hampir saja kita tidak mengetahui proklamasi kemerdekaan RI jatuh pada tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah. Jatuh pada tanggal 9 Ramadan 17 Agustus pada hari Jumat jam 9 pagi 9 Ramadan diumumkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Artinya ada semangat yang bangkit pada saat itu, dan kita memiliki sejarah yang luar biasa bahwa kemuliaan dan kekuatan dalam berpuasa itu ada bagi bangsa kita, tercatat di dalam sejarah. Jemaah rahimakumullah. Namun Nabi Muhammad SAW, baik puasa wajib apalagi puasa sunnah, memberikan rukhsah, memberikan keringanan-keringanan. Ada waktu-waktu yang tidak boleh, yang boleh untuk tidak berpuasa. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, Hamzah bin Amr al-Aslami pada satu hari bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin bersafar. Hamzah bin Amr al-Aslami ingin melakukan safar. Sebelum dia melakukan safar, dia datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena safarnya di bulan puasa. Maka dia datang kepada Nabi, "Inni rajulun asrudus saum." Ya Rasul, saya ingin memperpanjang puasa. Artinya, sekalipun saya dalam keadaan safar, saya ingin berpuasa. Fa asumu fis safar. Saya akan berpuasa dalam keadaan safar, wahai Rasul. Saya akan safar pada hari ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Hamzah bin Amr al-Aslami, "Sum in syi'ta wa aftir in syi'ta." Berpuasalah jika kamu mau dan berbukalah jika kamu mau. Artinya ada kelonggaran lagi pada saat bepergian. Boleh kita berpuasa dan boleh tidak. Tapi bagus juga untuk kita teliti kemana kecenderungan yang diinginkan oleh Nabi kepada orang yang safar itu. Apakah Nabi menginginkan orang yang safar itu bertahan dalam puasanya? Ataukah Nabi menginginkan orang safar itu harus berbuka dalam puasanya? Beberapa hadis yang ingin disampaikan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Saya bersama Rasul dalam keadaan safar. Saya bersama Nabi dalam keadaan safar. Kemudian para'a zuhaman wa rajulan qad zalla alaihi faqala ma hadza. Maka saya melihat, kata Jabir bin Abdullah, Nabi dan saya melihat berkumpulnya manusia, dan di tengahnya ada seorang laki-laki yang dinaungi oleh manusia yang berkumpul itu. Jadi dalam keadaan safar, kami melihat sekelompok manusia yang berkumpul. Di atasnya dibentangkan kain-kain, baju-baju mereka untuk menaungi seorang laki-laki. Dan Nabi bertanya, siapa itu? Sahabat berkata, dia sedang berpuasa, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sedang berpuasa.
Dia sedang berpuasa, yang lainnya tidak berpuasa. Diberikan naungan dengan baju-baju mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Laisa minal birri siyam fi safar." Tidak ada kebaikan orang yang sabar itu dengan bertahan berpuasa. Maksudnya bertahan berpuasa dengan menggunakan orang lain yang menolongnya. Menggunakan orang lain yang menolongnya. Pada kondisi tertentu, Nabi silahkan berpuasa dan berbuka. Tapi pada saat kondisi seperti ini, dia lemas sama sekali, dinaungi oleh orang-orang yang berbuka, tidak berpuasa, maka Nabi katakan, laisal birrisyam pisapar. Tidak ada kebaikan orang yang sabar itu berpuasa. Hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari. Maka dalam riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, Imam Muslim menambahkan, apa yang Nabi maksud pada hadis ini? Alaikum birahsatillahi allati rakhisalakum. Artinya apa? Ambillah keringanan yang Allah berikan kepadamu, di mana Allah telah menyiapkan keringanan-keringanan bagimu. Menurut riwayat Imam Muslim, hadis ini cenderung kepada Nabi menyuruh orang yang berpuasa dan dalam keadaan sabar untuk membatalkan puasanya. Karena Nabi menyuruh agar kita mengambil keringanan yang Allah berikan, mengambil rukhsah, satu keringanan yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa. Semua ibadah bapak-bapak, ibu-ibu, bukan sekedar puasa. Orang yang sabar itu, orang yang sholat pun diberikan keringanan. Keringanannya apa? Dengan menjamak dan mengqashar salat. Menjamak dan mengqashar salat. Salat zuhur yang 4 jadi 2, salat asar yang 4 jadi 2, digabung jadi 1. Jika menggabungnya pada salat zuhur, maka ini namanya jamak takdim. Jika menggabungnya pada salat asar, maka ini namanya jamak takhir. Artinya apa? Diberikan keringanan. Tidak perlu tamam salatnya. Namun jika kita masuk ke sebuah masjid dan kita dalam keadaan sabar, orang mukimin salat dengan sempurna, maka ikutilah mereka salat dengan sempurna, salat zuhur 4 rakaat. Kemudian setelah itu berdirilah kita salat asar 2 rakaat. Salat asar yang dirukhsah, yang diberikan keringanan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Anas. Fi safarin, pada satu safar. Aku bepergian bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faminna shaim wa minnal muftir. Ada di antara kami yang berpuasa, ada di antara kami yang berbuka. Ini sekelompok sahabat safar bersama Nabi. Nabi mempersilahkan yang berbuka dan Nabi mempersilahkan yang berpuasa. Sehingga kami terbagi 2, kata Anas bin Malik. Sebagian kami berpuasa, sebagian kami berbuka. Qala panazalna manzilan fi yawmin harin wa aqsar zillan. Dan kami bernaung pada saat itu karena cuaca terlalu panas. Bapak, Ibu, kalau kita melihat Makkah, Madinah, bahkan Madinah itu lebih ekstrim. Jika panas, ekstrim panasnya. Jika dingin, ekstrim dinginnya. Kalau Makkah masih. Kalau Madinah ekstrim panasnya. Sampai 50, sampai 51, 52 derajat. Yang kalau kita di sini 40 derajat. Sudah panasnya luar biasa. Di sana sesuai apa yang diceritakan Anas bin Malik, suasana pada saat itu panasnya luar biasa. Dan kami mencari kenaungan. Bernaung kami. Sahibul qisa'a, orang yang berpakaian lengkap, dia bernaung dengan membentangkan bajunya, sebagian bajunya di atas kepala. Kemudian wa minna man yattaqi syamsi biyadih, bagi yang berpakaian tidak lengkap, dia bernaung dengan meletakkan 2 telapak tangannya di atas kepalanya. Panasnya luar biasa. Faqala, maka Nabi bersabda, fasaqatas suam. Faqala fasaqatas siyam, maka berjatuhanlah orang yang berpuasa.
Orang yang berpuasa jatuh tidak bisa bergerak saking panasnya. Wa qamal muftarun wadribul abnaihi wasaqur riqaba. Maka orang yang tidak berpuasa masih tegar. Ceritanya kan sahabat terbagi dua, separuh berpuasa, separuh tidak. Panas terik luar biasa, yang berpuasa lemas semuanya, tidak bisa meneruskan perjalanan. Yang berbuka puasanya masih tegar. Mereka masih mampu mendirikan tenda-tenda, didirikan tenda-tenda untuk menampung orang-orang yang berpuasa di dalam tenda itu. Wasaqur riqab, dan yang berpuasa masih mampu memberikan minuman unta-untanya. Untanya diberikan minum oleh yang tidak berpuasa. Tenda dibangunkan, orang yang berpuasa menginap di bawah tenda itu. Faqala, maka Nabi melihat kejadian itu. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Zahabal muftirun al ajra. Orang yang berpuasa, orang yang berbuka maksudnya. Zahabal muftirun ajra. Orang yang berbuka hari ini telah memborong semua pahala, kata Nabi Muhammad SAW. Nabi tidak mengatakan orang yang berpuasa. Orang yang berbuka hari ini telah memborong semua pahala. Kenapa? Tenda yang dia buat, unta yang dia beri minum, karena dia berbuka dan dia kuat tentang itu. Artinya apa para jemaah sekalian? Hadis ini mengarah kepada manakala kita dalam keadaan safar, bepergian jauh, lebih ditekankan untuk apa? Untuk meninggalkan ibadah puasa. Jamaah rahimakumullah, namun puasa adalah ibadah yang luar biasa besar. Ibadah puasa adalah ibadah yang mendekati kepada keikhlasan, lebih dekat dengan keikhlasan daripada ibadah-ibadah yang lain. Ibadah yang pertama. Ibadah yang kedua yang ditanyakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Faman tabi'a minkumul janazah?" Siapa hari ini yang mengiringi jenazah ke kubur? Dan dijawab oleh Abu Bakar, "Hari ini saya mengiringi jenazah ke kubur, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam." Mengiringi jenazah ke kubur adalah salah satu perbuatan yang selalu dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengiringi jenazah, beliau berada di depan jenazah. Dan beliau yang berkata, "Berilah jalan, jenazah akan lewat. Berilah jalan, bukalah jalan, jenazah akan lewat." Nabi berada di depan jenazah. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab kadang-kadang di depan, kadang-kadang di belakang jenazah. Yang artinya memang iring-iringan jenazah itu harus diberikan tempat untuk lewat. Harus diberikan jalan yang khusus untuk lewat. Kalau hari ini kan ada lagi yang bersuara ke pinggir, kan ada lagi. Karena sirine mobil jenazah lebih keras, lebih nyaring. Cuman sayangnya nang jenazahnya kan ada lagi dibunyikannya juga, sehingga kepeper orang ke pinggiran. Sudah bulik datang di gambut masih ngaung-ngaung aja, hendak umpat lewat. Jenazahnya kan ada lagi. Artinya silahkan bunyikan sirine jenazah pada saat jenazah itu diantar. Diantar. La tattabi'il janazah bisautin wala narin. Kata Nabi dalam sebuah hadis diriwayatkan Imam Abu Dawud fi Sunan, jangan kalian mengiringi jenazah dengan suara yang keras, dan jangan kalian mengiringi jenazah dengan menyalakan api. Banyak sekali hadis ini. Nabi melarang bersuara keras pada saat mengiringi jenazah. Sehingga pada saat ditanyakan kepada Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah tentang hadis ini, "Syekh, bagaimana jika mengiringi jenazah itu dengan iring-iringan zikir yang suaranya keras?" Maka kata Syekh Utsaimin, itu termasuk larangan dalam hadis ini. Termasuk larangan dalam hadis ini. Kadang-kadang berteriak dengan pengeras suara yang luar biasa pada saat jenazah dibawa. Jangan membawa jenazah iring-iringan dengan suara yang keras. Jika ingin mengomando sesuatu dengan isyarat dan jangan berbisik, dan dengan berbisik. Pelanggarannya di mana lagi?
nang benyenyaringan bepender pada saat jenazah itu dimasukkan ke dalam kubur. Komandonya terlalu banyak. Jika satu orang yang mengomandu, tali sebelah kanan diulur, tali sebelah kiri ditarik, satu orang aja mengandu. Ini semuanya mengomando. Sehingga yang ada di sekeliling jenazah lupa membaca Bismillah ala millati Rasulullah. Pada itu yang disunahkan. Pada saat jenazah diturunkan, maka bacalah dengan kalimat Bismillah ala millati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ujarnya mun kada nyaring, kada paham-paham. Ini mau ulur jenazah. Biasakan dengan komando-komando yang tidak terlalu keras. Kemudian para jemaah sekalian, dalam sebuah hadis Rasul katakan, "Iza tabi'tumul janazah fala tujalisu hatta tud'a." Hadis diriwayatkan Imam Muslim. Jika kalian mengikuti jenazah dan sampai ke kubur, maka jangan kalian duduk sebelum jenazah itu masuk ke dalam kubur. Jenazah dimasukkan ke dalam kubur, kemudian ditutup itu lubang kubur, baru dibenarkan oleh Nabi untuk duduk. Pada saat proses penguburan, kita perhatikan itu semua berdiri, lihat, pandang. Itulah rumah kita yang abadi. Apapun kita miliki, setinggi apapun jabatan yang kita sandang, satu saat kita pasti akan memasuki tempat yang lebarnya 1 meter kada sampai, panjangnya 180 atau 2 meter. Itu rumah abadi, perumahan yang hakiki. Sudahkah kita mengingat itu? Banyak orang yang ingat dengan mati, tapi tidak banyak orang yang bersiap-siap untuk menyongsong kematian itu. Sedangkan orang yang cerdas adalah orang yang ingat dengan mati dan bersiap-siap untuk menyongsong datangnya kematian. Hari ini tiap hari kita ingat dengan mati. Karena ada aja di mana-mana masjid jenazah disolatkan. Jenazah disolatkan. Apalagi kalau di Masjid Al-Jihad, hari apa itu sampai 25 orang. Hari-hari yang 10 orang, 15 orang tuh ada terus. Pian jangan takutan ke Al-Jihad, karena itu bukan jamaah Al-Jihad nang matian tuh. Artinya nang jauh-jauh nang datang ke Al-Jihad. Alhamdulillah Al-Jihad menjadi tumpuan kepercayaan dari warga kota Banjarmasin dan sekitarnya. Tidak lagi melihat golongan mana, tidak lagi orang selesai mana. Mereka datang ke Al-Jihad untuk meminta, karena di sana adalah tempat sholat jenazah yang terbanyak. Kalau sekali zuhur melaksanakan sholat jenazah itu tidak kurang daripada 500 orang jamaah yang mensolatkan. Kita membawa orang tua kita, keluarga kita ke sana, sekaligus kita ingin berusaha untuk memberikan keselamatan sebagaimana dijanji oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mensolatkan jenazah 100, bahkan lebih daripada 100, maka diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di Al-Jihad itu ada 100 lagi, sampai 500 orang mensolatkan jenazah. Bahkan hari kemarin ulun melihat ada yang dari Banjarbaru, ada yang dari mana-mana. Pada saat dia masuk rumah sakit ulin, kemudian dia meninggal, disolatkan di Al-Jihad. Mensolatkan dengan banyak jamaah sekaligus memberikan keringanan kepada orang yang akan meninggal. Amr bin As berwasiat. Tadi kita bercerita tentang kematian Amr bin As. Apa Amr bin As berwasiat sebelum mati? Fa iza ana mutu fala tashabni naihatan wala naron. Diriwayatkan Imam Muslim, Imam Ahmad. Jika aku mati, kata Amr bin As, di waktu sakit nih berceritanya, di waktu sakit dia berwasiat. Maka orang yang sakit itu bagus berwasiat yang baik-baik. Jika aku mati nanti, maka jenazahku jangan diikuti oleh wanita-wanita yang meratap. Wanita yang meratap. Apalagi wanitanya dimasukkan ke dalam mobil jenazah. Sepanjangan menghadapi jenazah bertangisan aja. Kata Amr, jangan ikuti wanita yang meratap untuk mengikuti jenazahku.
dan jangan menyalakan api pada saat jenazahku dibawa. Jamaah sekalian, kadang mungkin kita bertimbun. Kan mungkin kan bertimbun menyalakan api. Artinya, ulun ingin menyampaikan pada kajian ini, bagi penyelenggara jenazah, nang menggotong jenazah, nang biasanya berokok tuh, tolong di waktu itu jangan berokok dulu. Ayo hamba tuntung mbah itu silahkan terserah pian, hendak bertarus berokok atau kada. Tapi di waktu menggotong jenazah jangan nyalakan rokok. Ini kada apinya aja lagi. Kada apinya, asapnya akan dihiut. Ini fatwa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat membawa jenazah. Karena hadis tentang jangan nyalakan api di waktu membawa jenazah ini hadis yang sangat banyak. Wasiat Abu Hurairah hina hadratil maut, di waktu dia hendak mati, apa kata Abu Hurairah? La tadribu alayya qistatan. Apabila aku mati, jangan dibangunkan tenda di kuburku, di tempatku meninggal. Jangan bangunkan tenda di tempat aku dikubur. Wala tattabi'u bimijmarin wa asra'u bi. Jangan dinyalakan api dan bersegeralah menguburkanku. Bagus sekali pesan Abu Hurairah dalam hadis diriwayatkan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Abu Musa al-Asy'ari juga berpesan pada saat dia sedang sakit, pada saat dia hina hadratil maut, menjelang kematian. Apa pesan Abu Musa al-Asy'ari? Izan tolaktum bi janazati fa'asri'u bi. Apabila kalian membawa jenazahku, fa'asri'u bil masi, maka cepati berjalan. Apabila aku dibawa jenazahku, maka berjalanlah lajui sedikit. Tentu kita pakai komando, lamun sekong laju sekong kada bertatarikan. Artinya lajui membawa jenazahku pada saat dibawa ke kubur. Kata siapa? Kata Abu Musa al-Asy'ari, wala tattabi'uni bimajmarin. Dan jangan kalian ikuti jenazahku dengan apa? Dengan menyalakan api. Wala taj'alunna ala lahdi syai'an yahulu baina wa bainat turab. Jangan kalian masukkan ke dalam kuburku sesuatu yang membuat mukaku terhalang dengan tanah. Kata siapa? Kata Abu Musa al-Asy'ari. Ulama berbeda pendapat tentang ini. Ada yang mengatakan tidak perlu dibuka, itu sudah masuk persyaratan mencium tanah. Rupanya kita orang Banjarnya kada cukup itu. Buka muhanya, hadapakan ke tanah, kan biasanya gitu. Jadi jangan tinggalkan sesuatu dalam kubur yang menghalangi mukaku mencium bumi, mencium tanah. Kata Abu Musa al-Asy'ari. Kemudian pesannya yang terakhir, wala taj'alanna qabri binaan. Jangan kalian buat bangunan di atas kuburku. Jangan kalian membangun bangunan di atas kubur. Siapa yang berpesan nih? Sahabat-sahabat Nabi yang mulia, yang guru mereka adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam yakrahuna rafa'as saut 'anil janazah. Sahabat Nabi tidak suka berbicara keras apabila mereka membawa jenazah. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, "Idza ra'aytumul janazah faqumu." Jika kamu melihat jenazah maka berdirilah. Faman tabi'aha fala taq'ud hatta tuda'. Jika kamu mengikuti jenazah, jangan kamu duduk sebelum jenazah itu sudah masuk ke dalam lubang kubur. Dan hadis yang terakhir, Rasulullah SAW bersabda dari Jabir bin Abdullah, qala marra janazatan faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qumna. Waktu aku duduk bersama Nabi, lewat satu jenazah di depan, maka Nabi berdiri dengan tidak menggunakan tangan. Maaf, bukankah ini? Bukan. Artinya pada saat Nabi duduk dan lewat jenazah, Nabi berdiri. Artinya tidak masalah Pak kalau dalam satu kesatuan pimpinannya meninggal, ini tugasnya penghormatan, silahkan. Tapi bagi kita menghormati itu dengan berdiri. Kada seberatan umat yang harus seperti ini. Kemudian pakulna, kami katakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, innaha janazatun yahudiyan.
Yang kita berdiri menghormati jenazah lewat itu adalah jenazah Yahudi. Artinya tidak Islam, bukan jenazah Muslim. Apa kata Nabi Muhammad? Idza ra'aitumul janazah fakum. Jika kamu melihat jenazah, siapapun jenazahnya, maka berdirilah kamu untuk menghormati jenazah. Menghormati satu kenyataan yang terjadi kepada setiap manusia. Artinya setiap manusia bisa belajar dengan kematian siapapun. Setiap manusia bisa belajar, bisa introspeksi bahwa satu saat hari ini saudara kita yang kita kuburkan, mungkin satu saat besok, lusa, bulan depan, tahun depan, atau beberapa tahun lagi akan giliran kita menyusul ke sana. Rasulullah SAW mensunahkan apabila berziarah ke kubur, maka kata Nabi SAW, ucapkan salam kepada penghuni kubur. Assalamu alayka ya ahlad diyar. Assalamu alayka ya ahlal kubur. Minal mu'minin wal muslimin. Wa inna insyaallah bikum lahikun. Nas'alullahu lana wa lakumul afiyah. Salam atas kalian wahai penghuni kubur. Baik orang Islam laki-laki, baik orang Islam dan orang yang beriman dan orang Islam. Artinya salam ini tidak berlaku jika kita melewati kuburan yang bukan milik orang Islam. Maka bagus sekali kalau kita dikuburkan di satu tempat makbarah yang jangan berdekatan dengan kuburan orang yang bukan Muslim. Jangan berdekatan. Cari aja kubur yang berjauhan. Apalagi berdekatan, lewatnya hanya jalan setapak. Di sini yang keyakinan lain, di sini yang lain. Ini ngalih bandar memberi salamnya. Jadi maka berilah salam. Kalian telah mendahului kami dan kami akan menyusul. Kami berdoa kepada Allah, semoga kami dan kamu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ibu-ibu berkata, asa takutan Ustaz membacanya ajarnya. Jalan takutannya di mana? Bu membaca salam toh kalian telah